Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bergabung di saat teduh pagi ini. Mari kita satukan hati kita dengan doa pembuka dan membuat tanda kemenangan kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu dan perlindungan sepanjang malam tadi. Sehingga pagi ini kami boleh berkumpul bersama di dalam Zoom ini untuk mengikuti saat teduh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, semua ini karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh bersyukur atas hari baru ini yang selalu membawa kesegaran baru dan membangkitkan semangat baru di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan ya Bapa. Kami sungguh bersyukur dan beruntung atas kebaikan-Mu di setiap kami. Bapa, pagi ini kami mau mempersembahkan hati dan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami untuk 30 menit ke depan dalam mengikuti saat teduh ini ya Bapa. Urapi kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami di dalam menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi kami ya Bapa yang bertugas melayani di pagi ini, terutama bagian doa, pujian, dan membawa renungan firman-Mu. Pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga peralatan komunikasi kami, jaringan internet kami masing-masing berjalan lancar. Biar kami boleh memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan-Mu dan menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa buat kami, Allah yang penuh belas kasih, Allah yang selalu memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, kuserahkan semua doa ini ke dalam kuasa tangan-Mu ya Bapa. Amin. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru lagi yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pertobatan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur padamu Yesus. Mari teman-teman, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus atas segala rahmat dan kasih-Nya kepada kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji namamu. Benar Tuhan, kami mau naikkan syukur kami kepadamu. Naikkan syukur padamu Yesus,
Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, benar Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau Allah yang patut diagungkan. Engkau Allah yang patut ditinggikan. Firman-Mu mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah bagi Yesus, Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk rahmat kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Saat ini, kami mau lebih lagi menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi mengagungkan-Mu. Mari Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Penuhilah hati kami semua yang pada saat ini menghadiri, yang mengikuti saat teduh pagi ini. Penuhilah kami dengan kasih-Mu, Tuhan. Penuhi kamilah dengan rahmat-Mu, Tuhan. Penuhi kami. Penuhi kami, Roh Kudus. Kami rindu, Roh Kudus. Kami rindu Engkau hadir. Kami rindu Engkau datang. Kami rindu Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus,
Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamalah ku hadir, ku sembah kudus, kudus, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagi Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Irama rama rarasi. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Mereka Tuhan. sungguh
Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Irama rama rasul, irama rama rama se. Terima kasih, kami sembah, kami sembah. Irama rama rasul, irama rama rasul, irama rama se. Kami menyembahmu. Mari teman-teman terkasih, saat ini kita biarkan, kita tenangkan hati kita. Kita mau mendengar suaranya. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa. Terima kasih atas selawatan-Mu pada kami pagi hari ini Bapa. Ini kami Bapa. Satu persatu kami bawa hati kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Untuk mendengarkan suara-Mu. Untuk mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini, setelah kami menyembah-Mu, kami ingin masuk lebih dalam lagi. Mendengarkan surat cinta-Mu Bapa, yang sebentar akan Mahda bawakan. Kiranya Kau mengurapi Mahda ya Bapa. Kami mau menyerahkan tubuh jiwa rohnya ya Bapa. Biarlah apa yang Mahda sampaikan pada pagi hari ini benar-benar berasal daripada-Mu ya Bapa. Buka hati kami satu persatu Bapa. Lembutkan hati kami. Kalah telinga kami. Agar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Bersabdalah ya Bapa. Kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 30 hingga 34.
Kemudian, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saat saya merenungkan firman ini, ada ayat yang begitu menyentuh dan terus terngiang-ngiang. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bacaan hari ini seperti menyambung dari renungan kemarin bahwa Allah sekali-sekali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Hal ini pun diperkuat juga pada bacaan hari ini. Kita mempunyai Allah yang baik dan penuh belas kasihan. Allah kita memberikan teladan belas kasih, memperhatikan para murid dan juga orang-orang yang mencarinya. Saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, kita akan mencapai rasa capek, rasa lelah. Saat ujian datang, kadang kita mudah untuk menyerah. Ayat hari ini menegur atau mengingatkan kita, apakah di saat kita lelah, sibuk, ujian datang, kita menyempatkan diri kita untuk hening, beristirahat bersama Tuhan, atau kita suka mencari kenikmatan duniawi sebagai pelepas rasa lelah kita. Apakah kita selalu mengingat dan menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita di saat kita suka maupun duka? Orang-orang banyak yang mencari Tuhan itu melambangkan diri kita yang terus mencari dan mendekat kepadanya. Keteguhan hati kita untuk terus mendekat kepada Tuhan, membuka hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan, membuat Allah dapat bekerja luar biasa pada diri kita, memberikan kelegaan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Orang yang mencari Yesus diibaratkan seperti domba yang tanpa gembala. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan menawarkan dirinya sebagai gembala hidup kita, yang membimbing kita, menjaga kita dari yang jahat. Semua itu bisa dilakukan asalkan kita terus mencari Dia, mau mendengarkan suaranya. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah kita sudah betul-betul mencari Tuhan? Apakah kita masih suka mengutamakan kesenangan pribadi atau duniawi? Apakah kita mau peka akan suara Tuhan? Saya teringat dulu saat saya sedang ditimpa masalah keluarga,
saya jadi down. Saya nangis setiap hari. Saya bersungut-sungut, Tuhan kenapa seperti ini? Saya sempat hilang harapan. Tidak ada damai sejahtera sama sekali di hati saya. Bahkan sempat saya ada kepikiran untuk bunuh diri. Tapi Tuhan sungguh baik. Saya digiring untuk memasuki komunitas. Saya diajak untuk terus mencari Tuhan melalui doa dan firman. Saat saya mulai membaca firman, saat saya mulai punya waktu untuk Tuhan, berdoa, hening bersama Dia, Tuhan seperti membuka mata hati saya. Tuhan berikan kepekaan pada diri saya untuk bisa lebih mendengarkan suaranya. Saya dituntun Tuhan untuk bisa keluar dari segala ikatan, pikiran-pikiran negatif, dan kepahitan hidup saya. Walaupun masalah belum selesai, tetapi saat saya memberikan diri saya untuk dituntun oleh Yesus, menjadikan Tuhan sebagai gembala hidup saya, ada rasa tenang dan damai, bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu mau mendengar, menuntun kita. Tuhan kita tahu apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan juga ingin kita secara aktif mencari dirinya. Secara aktif kita membuka hati kita supaya Tuhan sendiri bisa masuk dan berkarya luar biasa dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, kita terus mencari dan mendekatkan diri kepadanya, mengandalkan Tuhan dan menjadikan Allah gembala dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak, karena kami boleh memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta, Allah yang tidak pernah tidak menepati janjinya. Betapa kami sangat bahagia ya Allah, karena kami boleh memanggil Engkau juga sebagai Bapa kami. Allah kami, Allah yang penyayang dan pemurah, ketika kami harus menghadapi suatu pergumulan, kami terus mencari Engkau. Kami mau dekat kepadamu, karena Engkau yang begitu mengerti isi hati kami. Bahkan kami tidak pernah mengetahui apa yang terdalam yang ada di hati kami. Engkau mengetahuinya. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Engkau tahu apa yang kami rindukan. Tuhan kami, begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam hidup kami. Begitu banyak penyertaan-Mu yang terjadi selama kami hidup sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami semua boleh berada di dalam komunitas saat teduh, di mana kami setiap pagi memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih kami saling menguatkan satu sama lain di tengah pergumulan hidup kami yang sedang kami alami. Terima kasih karena kami boleh taat dan setia kepadamu. Ajar kami terus-menerus ya Bapa, ajar kami untuk mengerti firman-firman-Mu, untuk kami, untuk menjadi rema kehidupan bagi kami dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang Maha Baik, kami ini adalah pelayan-pelayan-Mu. Biarlah kami tetap setia dalam pelayanan-pelayanan kami dimanapun kami melayani, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam gereja maupun lingkungan tempat tinggal kami, apapun itu ya Bapa.
Biarlah itu suatu panggilan untuk kami dan kami siap melayani seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga pada akhirnya nanti kami dapat mendapatkan mahkota kehidupan di dunia, di akhirat nanti. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Berkati kami sehari ini ya Bapa. Berkati tubuh, jiwa, dan roh kami dengan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Tutup bungkus dari segala kuasa yang jahat. Dan biarlah sehari ini kami berjalan bersama-Mu. Berjalan di jalan-Mu. Menjauhi segala yang buruk di depan kami, sebab kami percaya Engkau selalu beserta kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu. Mari kita satukan doa-doa ini dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sebentar. Kita mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan berkati.